Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, ketemu kembali dengan saya Pendeta Samuel Handrinata di sesi yang keempat, di mana topik hari ini pelajaran kita dari seri Doktrin Roh Kudus, yaitu bagaimana kehidupan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebelumnya mari kita tundukkan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami rendahkan hati kami, memohon pimpinan Allah Roh Kudus yang telah menyertai kami sepanjang minggu yang berlalu dan dari pagi hingga sore ini. Kami siap diberkati oleh Tuhan melalui kelas hari ini, pelajaran hari ini. Berikan kepada kami pengurapan dari Allah Roh Kudus, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan pelajaran ini, supaya berita kebenaran ini boleh kami nikmati dan boleh membekali kami untuk hidup bagi kemuliaan Allah. Di dalam nama Yesus kami buka kelas ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dipenuhi Roh Kudus berarti turunnya Roh Kudus ke atas orang-orang tersebut. Tanda dari orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah berbicara dalam bahasa yang baru, yang diberikan Roh Kudus kepada anak-anak Allah, seperti yang tercatat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat, Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-46, dan Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ke-6. Kita tidak boleh dikecohkan dengan pengejaran atas tanda kepenuhan Roh Kudus, yaitu berbahasa roh. Namun yang perlu kita ketahui, kita harus menyelami dampak dari dipenuhi Roh Kudus. Untuk itu kita bisa menjawab pertanyaan bagaimana kehidupan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Saya mau mengajak saudara kita membaca firman yang berikut ini. Dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, ia akan menerima kuasa dari Allah Roh Kudus yang pasti membawa perubahan di dalam kehidupannya. Haleluya. Perubahan-perubahan hidup yang akan dialami orang yang dipenuhi Roh Kudus akan saya bagikan kepada saudara sekalian pada hari ini. Yang pertama, saya akan mengajak saudara melihat kehidupan Saul. Di dalam 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-6, firman Allah berkata, maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Jadi dari ayat ini kita meyakini bahwa kalau kita dipenuhi Roh Kudus seperti Saul, kita akan berubah menjadi manusia lain. Orang yang tampil berbeda, orang yang berbeda. Firman Allah yang hidup menerjemahkan 1 Samuel 10 ayat yang ke-6 berbicara tentang Saul. Dikatakan di sana, pada waktu itu Roh Tuhan akan datang ke atasmu dengan penuh kuasa. Dan engkau akan bernubuat bersama-sama dengan mereka, dan engkau akan berubah sehingga perasaan serta perbuatanmu sama sekali berbeda. Jadi kehidupan orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah yang pertama, mereka dirubah melalui kuasa itu menjadi manusia lain. Ada perubahan di dalam perasaan dan perbuatan kita. Kita akan menjadi orang yang lebih damai. Tidak ada dendam di hati kita. Dendam itu akan berlalu kalau kuasa itu memenuhi hati kita. Kita lebih benci kepada dosa sehingga hidup kita menjadi kehidupan yang kudus, yang terpisahkan dari segala dosa. Kita akan hidup menjadi manusia lain. Ada perubahan dalam sikap perbuatan kita. Kita lebih penuh kasih. Kita peduli dengan sesama, kita peduli untuk berbagi, menolong mereka yang sedang ada di dalam kesulitan, apalagi pada saat-saat seperti ini. Kita akan lebih dalam untuk mencintai Allah kita. Kita akan lebih bergairah, bersekutu bersama-sama di dalam hadirat Allah yang tidak dibatasi oleh ruang, yang tidak dibatasi oleh waktu. Kita akan lebih excited dalam kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan, excited untuk menghadapi segala situasi apapun juga. Itulah yang akan terjadi bagaimana kehidupan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama, akan ada perubahan di dalam perasaan dan perbuatannya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak saudara melihat perubahan atas diri Stefanus. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 dikatakan di sana, ya Lukas mencatatnya, semua orang yang duduk
dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, muka seorang malaikat adalah muka yang bercahaya. Beberapa catatan Alkitab kita, dan juga mungkin ada kesaksian orang-orang yang pernah mendapatkan penampakan malaikat melalui mimpinya. Malaikat itu seperti bercahaya wajahnya, karena Roh Kudus memenuhi hati Stefanus, karena Roh Kudus juga memenuhi hati saudara dan saya dengan kuasanya. Maka dalam diri orang tersebut, dalam diri Stefanus, ada pancaran cahaya Kristus pada wajahnya. Dan inilah yang harus ada pada kita. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kehidupan kita akan dirubah, akan melahirkan pancaran cahaya Kristus dari dalam menuju kepada wajah kita, sehingga wajah saudara dan saya menjadi wajah yang penuh damai, yang menyukakan orang untuk dekat dengan kita. Kalau wajah kita adalah wajah yang tidak damai, maka orang akan menjauh dari kita. Wajah kita akan menjadi wajah yang tidak murung, seperti pepaya lonjong, walaupun pocket empty, walaupun duit lagi susah saat-saat seperti ini. Tetapi karena Allah Roh Kudus memenuhi kita, karena kita dipenuhi oleh Allah Roh Kudus, akan ada perubahan dalam diri kita. Wajah kita memancarkan terang Kristus, kita tidak lagi murung. Lalu wajah kita akan menjadi wajah yang enak dilihat, yang sejuk dipandang orang lain, dan membuat hati yang gundah jadi teduh melihat wajah kita. Mereka yang sedang gundah gulana ketika melihat wajah kita, ada kesejukan yang mengalir dalam hatinya. Apa gunanya itu semua bagi kita? Itu akan menjadi sebagai alat kesaksian dalam Tuhan, untuk kita bisa memperkenalkan Kristus dan Roh Kudus di dalam kita. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga dari pertanyaan bagaimana kehidupan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, selain dia menjadi manusia lain di dalam perasaan dan tindakannya, selain ada terang pancaran wajah Kristus dalam dirinya. Yang ketiga kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16, firman Allah mengatakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati." Lalu di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 19 sampai yang ke-20 dikatakan di sana, "Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu," sebutan daripada Roh Kudus, "Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu." Lalu Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca lagi catatan Lukas, Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. "Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, 'Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri?'" Jadi yang ketiga dari ayat-ayat yang telah kita baca tadi bersama-sama, akan ada perubahan dalam hidup orang yang dipenuhi Roh Kudus, di mana ada perkataan roh yang keluar dari mulutnya. Bukan perkataan yang kotor, bukan perkataan caci maki, bukan perkataan yang menyakiti orang, tetapi perkataan yang dapat meneduhkan orang terdekat, perkataan yang dapat memberkati orang-orang lain, perkataan yang penuh hikmat, yang akan bisa memberi solusi kepada orang-orang lain yang sedang ada di dalam kesulitan, yang sedang ada di dalam persoalan kehidupannya. Itulah yang akan terjadi kepada kehidupan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Wajahnya memancarkan terang Kristus, perasaannya akan menjadi perasaan yang baik, lalu akan ada perkataan yang diurapi oleh roh, bisa keluar dari mulutnya. Karena apa yang ada di dalam hati yang dikuasai Roh Kudus, itulah yang akan keluar. Ada perkataan-perkataan firman yang dihidupkan oleh Roh Kudus, yang bisa kita bagikan kepada orang lain melalui mulut dan bibir kita. Kita akan mengalami pengalaman-pengalaman karunia-karunia roh, seperti yang tercatat dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29.
itu akan terjadi dalam kehidupan kita, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan hanya 3 hal itu yang terjadi dalam kehidupan orang-orang dipenuhi Roh Kudus, tapi yang keempat, saya akan bacakan di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Perhatikan dari ayat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saya dapatkan dari ayat ini adalah bahwa orang-orang seperti Petrus dan Yohanes yang merupakan orang yang tidak terpelajar, kalau mereka ini telah mengalami kepenuhan Roh Kudus turun ke atas mereka, ada kuasa yang menyertai mereka, maka saudara, muncullah keberanian dan hikmat yang luar biasa dari orang yang dipenuhi Roh Kudus seperti Petrus dan Yohanes yang dikenal oleh orang masyarakat pada saat itu sebagai orang biasa, orang yang tidak terpelajar. Asalnya adalah nelayan, saudara, yang mungkin tidak punya pendidikan yang tinggi, tetapi mereka heran dengan apa yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes, apa yang ditunjukkan oleh Petrus dan Yohanes. Apalagi kita lihat bahwa Petrus pada sebelumnya ketika Yesus disalibkan, dia menjadi penyangkal Kristus, tetapi melalui Roh Kudus yang turun ke atas dia, memenuhi dia, ada perubahan di dalam kehidupannya. Dia menjadi lebih berani. Dia menjadi orang yang penuh hikmat. Dia tidak takut lagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Dia berani berkhotbah kepada orang. Dan sekali dia berbicara, 3.000 orang yang bertobat, saudara yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan ada keberanian dan hikmat yang luar biasa. Dia tidak akan lagi mengasingkan diri. Murid-murid tidak lagi mengasingkan diri. Mereka pergi keluar, mereka bergaul, mereka mengunjungi, mereka bertemu dengan orang-orang. Mereka tidak takut untuk mengalami aniaya demi nama Kristus. Mereka tidak khawatir lagi akan kehidupan hari depan, karena mereka ingat akan pesan Tuhan, pergi dan jangan bawa apa-apa, dan Tuhan mengurapi mereka, dan mereka punya pengalaman hal itu. Mereka tidak galau. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus punya keberanian dan hikmat yang luar biasa. Dia dapat mengatasi segala persoalan yang datang dalam hidupnya, segala tantangan, kesulitan yang menyertai pelayanannya. Dia tidak gelisah untuk hari depannya. Dia tidak lagi takut untuk hal itu. Perhatikan di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-27 dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Allah dapat mengubah orang sederhana menjadi alatnya yang mulia dan berani bagi Kristus melalui kepenuhan Roh Kudus. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia berani, tidak paranoid, apalagi dengan situasi sekarang ini, untuk melayani Tuhan. Tidak lagi menjadi orang yang parno, takut tertular dan sebagainya. Walaupun kita perlu berjaga, kita perlu mengikuti anjuran pemerintah dengan physical distancing, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita harus berani berdamai dengan kondisi ini agar bisa bekerja bagi Kristus. Haleluya, saya bersyukur buat umat Tuhan, para pelayan di gereja kami yang masih mau datang untuk rekaman, untuk beribadah bersama-sama melayani Tuhan. Saya bersyukur keluarga mendukung mereka walaupun ada kecemasan, tetapi kita percaya Tuhan akan menolong karena kita juga berhikmat. Dengan menjaga diri, kita menjaga supaya tidak terlalu dekat, kita tidak bersalaman di dalam kondisi seperti ini. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makanya penting sekali saudara dan saya mengalami kepenuhan Roh Kudus yang akan memberikan perubahan di dalam kehidupan kita. Perubahan apa yang akan terjadi dalam diri kita yang mengalami kepenuhan Roh Kudus? Seperti pertanyaan daripada topik ini, bagaimana kehidupan orang yang dipenuhi Roh Kudus? Yang pertama, kita, saudara dan saya akan jadi manusia lain di dalam perasaan dan perbuatan kita. Yang kedua, kita akan jadi manusia yang lain yang bisa memberikan pancaran cahaya Kristus dari wajah kita. Wajah yang sejuk, wajah yang damai, wajah yang enak dilihat, wajah yang bisa mendatangkan kemuliaan Allah. Yang ketiga, kita akan jadi manusia lain yang memiliki perkataan roh yang keluar dari mulut kita.
perkataan yang bisa memberkati, perkataan yang bisa menyejukkan dan mengubah orang. Kita yang keempat, kita akan menjadi manusia yang lain, yang berani bagi Kristus. Ada kuasa dunamus, kuasa Roh Kudus turun ke atas kita, sehingga kita bersemangat, berapi-api, kita rela mengorbankan diri bagi Kristus dengan hikmat-Nya yang luar biasa. Tuhan Yesus yang hadir di tengah kita di kelas ini pasti memberkati saudara sekalian untuk sesi keempat yang sudah saudara ikuti ini. Miliki kerinduan yang besar untuk menantikan sesi kelima pada esok hari, yang topiknya saya akan bawakan adalah bagaimana seseorang dapat mengalami kepenuhan dari Roh Kudus. Berdoalah dari sekarang untuk bisa menikmati kepenuhan Roh Kudus. Bagi saudara yang belum pernah, besok akan dituntun, tetapi saya percaya saudara juga dapat mengalaminya di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Kita akan tundukkan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami percaya Allah Roh Kudus tinggal di hati kami, dan kami perlu mengalami kepenuhan dari Allah Roh Kudus yang akan mengubah kami menjadi manusia yang lain, manusia yang baru di dalam perasaan, sikap, perbuatan kami, yang memancarkan wajah terang Kristus, yang memiliki perkataan-perkataan yang bisa membangun orang lain untuk bertumbuh dalam Kristus, menolong mereka dengan perkataan hikmat urapan Roh Kudus, dan juga kami akan menjadi manusia yang baru, yang penuh dengan keberanian untuk melayani jiwa-jiwa, melayani Kristus dengan segala hal yang perlu kami lakukan di dalam pertolongan Allah Roh Kudus. Kami diberkati dengan pengajaran ini. Kiranya Tuhan akan mengurapi kami untuk menjadi pelaku firman, dan biarlah kami ditolong oleh Tuhan supaya kami bisa mengikuti sesi berikutnya esok hari. Tuhan mengurapi hamba-Mu yang telah menyampaikan pengajaran ini. Biar hikmat urapan dari Allah turun ke atas hamba-Mu. Kami diberkati dengan firman ini, dengan pengajaran ini, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai ketemu esok sore di waktu yang sama. Tuhan berkati.